Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketemu dalam doa pagi ini, ya Tuhan limpahkan kekuatan dan kasih-Nya yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan topik gereja yang relevan bagi generasi saat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat gitu ya, bagaimana Tuhan membangun tubuh Kristus sejak awal abad pertama begitu, ya. Dan kita melihat perubahan pola kehidupan manusia senantiasa terjadi. Ya. Tetapi sebenarnya fungsi gereja adalah bagaimanapun generasi itu hadir dengan segala sifat yang ada, gereja harus tetap menjadi terang dan garam sebagai satu institusi untuk mengabarkan Injil dan membawa banyak orang masuk dalam karya keselamatan Tuhan. Nah, tantangannya adalah tentu bagaimana gereja itu tetap relevan ya terhadap generasi yang ada tanpa kehilangan identitas sebagai tubuh Kristus. Di 1 Korintus 9 ayat 19-22 itu bagaimana Paulus ya bersikap gitu yang semata-mata adalah bagaimana membuat orang pada akhirnya mengenal Kristus. Ya, saya tidak akan bacakan, tapi banyak orang menganggap, wah ini artinya Paulus ini tidak dengan identitas atau orangnya apa namanya plan begitu, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana Paulus membuat sikap dalam hidupnya untuk diterima banyak orang yang pada akhirnya orang itu mengenal Kristus, menerima karya keselamatannya. Tentu ini bisa dimaksudkan sebagai satu sikap pribadi, tetapi juga bisa diartikan bahwa institusi gereja seharusnya bersikap demikian. Jadi seringkali kita punya pandangan, yes pokoknya nek gereja itu menyampaikan kebenaran ya metodenya begini, caranya begini, orang lain menerima atau tidak ya terserah. Gitu ya. Tapi ternyata tidak demikian apa yang dilakukan oleh Paulus. Bahkan Paulus membuat sikapnya sedemikian rupa, diatur, dikuasainya, dibuatnya agar pada akhirnya orang mengenal Kristus. Nah, bagaimana gereja bisa membawa banyak orang mengenal Kristus pada satu pergerakan generasi seperti saat ini, gitu ya. Jadi generasi sekarang ini dikenal dengan generasi Z, generasi milenial. Nah, sesungguhnya yang pertama adalah gereja harus memahami konteks generasi saat ini. Ya, kita harus mengerti bagaimana generasi ini hidup dan cara berpikirnya seperti apa. Ya. Generasi yang hidup di era digital. Yang pertama adalah bahwa zaman ini disebut sebagai zaman keterbukaan informasi. Jadi setiap orang mempunyai satu peluang yang sama untuk mencari, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, juga dia mempunyai kesempatan untuk men-share, membagikan informasi seluas-luasnya. Makanya sering kita jumpai karena dianggap menarik hanya membaca headline-nya saja, tangannya langsung men-share ke grup-grup di mana dia berada. Akibatnya banyak salah informasi, ya. Keterbukaan informasi membawa informasi yang bernilai positif maupun banyak yang bernilai negatif. Informasi yang benar maupun informasi yang tidak benar. Ya. Kemudian yang kedua sikapnya adalah penuh pertanyaan tentang identitas. Di salah satu apa namanya aplikasi yang diinstal di HP kita namanya WA ya WhatsApp.
ada bagian di mana kita bisa menampilkan kegiatan kita saat ini dalam bentuk status. Status orang sangat beragam, karena tujuannya adalah setiap orang ingin menampilkan identitasnya. Identitas tentu terkait dengan pikiran yang ideal bagi dirinya, satu hal yang baik yang perlu orang ketahui, gitu ya. Kemudian peka terhadap isu-isu yang terkait dengan kondisi sosial. Ya. Jadi pemerintah kita sekarang ini bukan pemerintah yang gampang agar bisa diterima oleh setiap warga negara. Apapun yang dibuat tentu ada orang yang setuju dan kontra begitu ya. Dan orang dengan mudah mengungkapkan semua isi hati dan perasaannya setelah sikap-sikapnya. Krisis mental, tetapi mereka kehilangan pegangan yang pasti. Ya. Karena banyaknya informasi, karena banyak sesuatu yang dianggap pas untuk dirinya, sampai seseorang tidak punya lagi satu pegangan di dalam kehidupan. Kemudian yang hidup, kemudian berikutnya pada umumnya mereka skeptis terhadap agama. Sekalipun percaya Tuhan, tetapi mereka menganggap agama itu buatan manusia. Sedang mereka menilai bahwa manusia dimanapun sama, ya, manipulatif, dan cenderung mementingkan dirinya sendiri, yang disebut dengan agnostik. Tetapi kehilangan akan makna kehidupan. Fasilitasnya banyak, kesempatannya untuk berubah menjadi lebih baik banyak, tetapi seseorang semakin lemah di dalam mentalitasnya dan mereka merasa hampa. Itu adalah gambaran mengenai generasi yang ada pada saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap gereja? Gereja yang bisa menjawab dengan kebenaran yang kontekstual. Ya, terus terang, karena kita melihat keterbukaan informasi, kita bisa menangkap ya, hal-hal atau banyak hal yang menjadi kegelisahan generasi zaman ini. Ya. Hal yang baik menjadi kegelisahan, hal yang buruk lebih-lebih menjadi isu kegelisahan. Nah, gereja harus tetap memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang aktual, tetapi tetap merujuk kepada Kristus sebagai jawaban. Kita bicara mengenai bagaimana Kristus hadir dengan damai sejahteranya. Kita tidak boleh khawatir, tetapi Tuhan membuka hatinya untuk mendengar suara kita. Filipi 4 ayat 6. Ya. Kemudian isu keadilan sosial, isu mengenai identitas diri. Ya. Sebenarnya firman Tuhan sudah memberikan siapakah kita. Ya. Bagaimana Allah memilih kita untuk tujuan seperti apa. Ketika gereja mengokohkan hal-hal demikian, ditanamkan dalam jiwa generasi milenial ini, tentu mereka akan mengerti identitas pribadi mereka, ya. Tidak tergoyahkan, tidak mudah dipengaruhi, bahkan dia sebagai agen-agen perubahan di dalam Tuhan. Yang ketiga, gereja yang hidup dalam komunitas yang transparan, autentik. Kita melihat bahwa salah satu di antaranya sebagai dampak keterbukaan informasi itu adalah orang benar-benar membenci kemunafikan, ya. Orang seringkali berbicara mengenai hal-hal yang hebat, luar biasa, suci, kekudusan, dan lain sebagainya. Tapi di balik itu, orang tetap giat melakukan ketidakadilan, ketidakbenaran, kenajisan, dan lain sebagainya. Dan gereja harus membuktikan bahwa mereka hidup dalam transparansi, autentik, kehidupan yang bersih, benar di hadapan Tuhan. Apa yang harus dikerjakan? Ya, seringkali kita mendengar pembawa firman itu sebagai satu Superman, ya, mengajarkan tentang hal-hal yang ideal, seolah-olah menang terus terhadap pencobaan, seolah-olah hidupnya tak ada masalah. Tapi justru generasi ini menghendaki satu kejujuran. Lebih baik kita berbincang bahwa ini loh, sekalipun
saya menyampaikan firman Tuhan, tetapi hidup saya ada masalah. Tetapi bagaimana saya mengatasi bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong saya dalam hal-hal di mana suatu saat saya tidak mampu. Hal-hal seperti itu justru menjadi satu ketertarikan yang luar biasa. Kemudian gereja juga menerapkan kasih sejati, saling menopang, saling membantu dalam kehidupan yang nyata. Yang terakhir adalah gereja harus berani berinovasi tanpa mengubah atensi dari Injil itu. Ya. Injil tetap sama, tetapi metodenya yang kita sampaikan itu bisa berubah, bisa menyesuaikan keadaan. Ya. Seringkali gereja mempertahankan pola ibadah bahwa penyampaian firman itu hanya dari satu arah saja. Sementara di tahun 2006 itu ada namanya buku yang bestseller gitu ya, namanya Network Generation, sama seperti ini. Yaitu salah satu dikisahkan bahwa generasi zaman ini itu tidak suka diintimidasi. Jadi dia menggolongkan mengajar satu arah, atau mereka tidak diberi kesempatan untuk bertanya, untuk dimintai pendapat, untuk berperan aktif, itu katanya bentuk intimidasi gitu. Nah, barangkali gereja perlu mempertimbangkan format-format ibadah yang sifatnya interaktif. Gitu ya. Pola penginjilannya jauh lebih menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita melihat bagaimana efektivitas yang luar biasa Tuhan bukakan melalui penginjilan dengan menggunakan media sosial. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan hal-hal ini kita bergerak ya untuk menyesuaikan keadaan yang ada. Tentu harapan kita satu, untuk membuat semakin banyak orang mengenal Kristus, generasi muda, orang-orang muda dibawa datang kepada Dia, dan nama Kristus semakin mulia bagi negeri dan bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.